Kegiatan usaha kreatif di Kota Kendari memang cukup banyak kita temui. Salah satunya yakni kegiatan usaha yang dilakukan Pak Sapri, warga Kelurahan Bogoya, Kecamatan Wawua. Pemirsa TV Sultra Kendari, kali ini saya akan mengajak pemirsa TV Sultra Kendari untuk melihat salah satu pengrajin bambu yang ada di Kota Kendari, khususnya di Kelurahan Bogoya. Untuk seperti apa kegiatan dilakukan dari salah satu pengrajin bambu yang ada di Kota Kendari ini, kita akan melihat secara langsung apa-apa saja kegiatan yang dilakukannya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat selanjutnya. Usaha kerajinan bambu tersebut telah ia lakukan sejak 30 tahun yang lalu. Tidak hanya itu, Pak Sapri juga bahkan pernah mempekerjakan 20 hingga 30 karyawan. Produk hasil kerajinan Pak Sapri yakni pembuatan sapu lidi, sapu ijuk, tirai bambu, kurungan ayam, dan dinding gemaja. Setiap bulannya Pak Sapri dapat memproduksi hasil kerajinannya hingga mencapai ribuan produk. Untuk sapu lidi, setiap bulannya dapat mencapai 4.000 buah. Tirai bambu dapat mencapai hingga 200 buah. Dan kandang ayam dapat mencapai hingga 100 buah. Hasil kerajinan bambu milik Pak Sapri bahkan sudah dipasarkan hingga keluar daerah Kota Kendari seperti Morowali, Konawe, dan Kolaka. Keberhasilan Pak Sapri ternyata berbanding terbalik dengan peran pemerintah, khususnya pengembangan usaha kreatif rumahan. Hingga saat ini, Pak Sapri belum pernah mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah. Sebelumnya, usaha yang dijalankannya pernah dilakukan peninjauan langsung di lapangan, dengan alasan akan diberikan bantuan modal. Namun hingga saat ini, bantuan modal tersebut belum juga diberikan. Meskipun demikian, Pak Sapri bersama istri tidak putus asa. Kerajinan bambu tersebut tetap ia lakukan. Saat ini, modal usaha yang didapatkan yakni melalui dana pinjaman harian dengan bunga yang relatif besar jika dibandingkan dengan pinjaman modal melalui dana perbankan atau melalui bantuan pemerintah. Selain itu, keterampilan yang dimiliki Pak Sapri kini menjadi rujukan dari berbagai daerah untuk belajar memproduksi hasil kerajinan bambu yang dilakukannya. Tak jarang dari Kabupaten Kolaka, Morowali, dan Kabupaten Konawe datang langsung untuk mempelajari kegiatan kerajinan bambu yang dilakukan Pak Sapri. Hingga saat ini, pengrajin bambu bimbingan Pak Sapri telah menyebar hingga ke daerah luar Kota Kendari. Dengan banyaknya pengrajin bambu yang beroperasi di luar Kota Kendari, ternyata memiliki kebanggaan tersendiri oleh Pak Sapri. Ia berharap kedepannya kegiatan industri rumahan seperti pengrajin bambu dapat berkembang hingga ke seluruh pelosok daerah Provinsi Sultra. Selain itu, ia menambahkan agar usaha kegiatan rumahan dapat perhatian khusus dari pemerintah. Pak Sapri menjelaskan
cukuplah dirinya yang merasakan kesulitan pengembangan usaha, utamanya di bidang bantuan permodalan. Sultra saat ini saya setengah bersama dengan pemilik pengusaha home industri ini, Bapak Sapri. Dan kita akan mencoba berdiskusi dengan Pak Sapri seperti apa sih, mulai kapan ia mulai kegiatan home industri ini, dan apa-apa saja kendalanya yang dihadapi selama ia melakukan usaha kecil ini. Selamat siang Pak Sapri. Selamat siang. Pak Sapri, ini sudah berapa lama nih Pak untuk kegiatan Sampai pembuatan? 30 tahun. 30 tahun Pak Sapri. Ya, Awalnya itu Pak, coba-coba tuh Pak, atau ya, bagaimana Pak? memang dari Lombok memang begini kerjaan lah. Dari Terus Lombok. saya kembangkan daripada saya lihat karena lebih bagus bambu-bambu di sini. Saya manfaatkan supaya bisa jadi uang kan. Jadi sering saya ditanya dulu, ini bambu itu apa? Oh nanti lihat, saya bilang akan jadi uang semua. Saya bilang. Jadi supaya jangan ada terbuang-buang. Saya bilang. Awalnya sempat ditanyakan Ya, berapa bambu ini ditanya, Pak, ya? ditanya oleh masyarakat. Polasi, untuk apa tuh bambu banyak-banyak di anu? Pokoknya nanti lihat perkembangannya. Dan bisa juga menghasilkan saudara-saudara. Gitu. Berapa lama itu Pak sampai warga kota Kendari mengetahui ternyata bambu ini bisa dibuat menjadi Dari tahun 85. 85 Pak ya? Ya, 85. Nggak tahu anu tuh. Nah, sampai habis lah Gitu Pak ya? bambu olasi kita olah. Gitu lah Pak. Iya. Saya dengar juga ini Pak ya, ternyata di tempat Bapak ini menjadi tempat belajar kalau saya bilang, Iya. pengrajin-pengrajin di kota Kendari. Iya. Seperti apa yang Bapak mengajarkan kepada mereka? Ya pertama kan sama-sama kita tinggal di sini. Ya. Nah, terus dia sudah anu kan memang niat saya supaya saya jangan bisa sendiri kan, Iya. supaya bisa berkembang. Ini pekerjaan. Nah, jadi kalau sudah bisa silakan, kalau bisa silakan bikin. Saya suruh masyarakat jadi yang sudah tinggal di sini kurang lebih ada 30 orang lebih lah yang bisa menangani begini. Jadi biar orang asli penduduk juga bisa, saya ajar bikin sapu begini, juga bisa orang-orang di sini. Kalau kendalanya Pak selama melakukan ini Pak, Cuma permodalan, belum pernah dapat modal dari saya tidak pemerintah? pernah memuaskan. Katanya bukan tergolong industri kecil katanya. Jadi saya bertanya, waktu saya ada pelatihan di koperasi dulu, kok kenapa Bapak bilang begitu? Nah, saya diikutkan penataran ini, saya bilang, saya ingin punya modal yang ringan. saya Iya. bilang. Tapi dia semuanya permainkan saya dari dulu. Tidak ada memuaskan, paling di sana dari sosial sampai sekian 2 kali datang ketemu saya kan. Nggak lain Nyonya Marida 4 kalau tidak salah dari Jakarta yang saya sudah ketemu, tapi tidak pernah memuaskan bantuan saya. Tapi yang jelas Bapak akan tetap berkarya Tapi meskipun tetap, ada halangan itu Pak ya? tetap saya tidak pernah berhalangan apapun, walaupun modal tidak ada, ya terpaksalah kita pinjam uang yang jalan, yang koperasi jalan, yang hari-hari sekarang kita pinjam, Iya. besok sudah ditagih. Hanya itu saja perputaran saya dari tahun 91. Gitu, Pak. Nah, Iya, itulah pemirsa TV Sultra ungkapan dari Pak Sapri bahwa dia mengungkapkan kegiatan home industry ini telah dilakukan selama 30 tahun lamanya. Namun hingga saat ini juga dari bantuan pemerintah pun belum ada diberikan bagi kegiatan home industry ini. ya, saya Padahal dari home industry ini sangat potensial untuk dikembangkan di kedepannya. Kita berharap kedepannya usaha-usaha seperti ini, usaha-usaha kreatif seperti ini bisa dilirik pemerintah dan diberikan permodalan agar kedepannya bisa lebih maju lagi. Saya Muhajir Nikal, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.